Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya 28921500200. Saya berada di kelas malam B. Kali ini saya akan memaparkan jawaban tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistik Bisnis yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Hendra Permadi SEMM. Langsung saja kita masuk ke jawaban yang pertama ya. Kita menghitung yang pertama ada indeks JPIS ya, JPIS ya. Ini nomor 1 ya. Di situ jadi nilainya ya, setelah kita hitung berarti kan 103,425 per 97.000,50 dikali 100, hasilnya ada 106,57. Jadi nilai indeks JPIS itu 106.000,57. Maaf. Jadi hasilnya adalah 106,57. Ini menunjukkan ya bahwa harga komoditi dari tahun 2019 ke 2020 itu telah meningkat 6,57% ya, jadi yang A. Lalu yang indeks yang B itu yaitu indeks pasca. Jadi rumusnya itu ada ya rumus IP, berarti kan kita hitungnya 113.775 dengan 106.700 dikali 100 sama dengan 106,63. Jadi nilai indeks pastinya itu adalah 106,63. Ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat sebanyak 6,63%. Lalu yang C itu ada indeks Drobis ya. Ini kita ada rumusnya juga, indeks Drobis ya kan. Nah, langsung saja kita hitungnya. Berarti 106,57 ditambah 106,63 per 2 ya, sama dengan 106,6. Jadi nilai indeks Drobisnya itu 106,6 ya, berarti harga komoditi meningkat sebanyak 6,6%. Seperti itu cara hitungnya. Lalu yang D itu ada indeks Fisher ya, IF rumusnya. Langsung saja berarti 1.136.356 sama dengan 106,6. Jadi nilai indeks Fisher 106,6. Berarti harga komoditi meningkat, nah sama seperti Drobis, berarti 6,6%. Lalu di sini ada indeks Marshall atau Edgeworth ya. Ada rumusnya juga, berarti sama dengan 217.200 per 203.750 dikali 100 sama dengan 106,6. Jadi indeks Marshall atau Edgeworth ya, Marshall Edgeworth 106,6, berarti harga komoditi meningkat 6,6%, sama ya. Lalu ini soal yang kedua ya. Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai 2020. Itu ada tabelnya di samping. 2015 itu 465, 2016 445, 2017 470, 2018 386, 2019 395, 2020 350. Dari data di samping ya, jadi kita disuruh membuat ramalan jumlah tamu tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Jadi yang pertama kita bahas menggunakan metode semi rata-rata ya. Nah, ini juga kita buat tabelnya dulu ya. Jadi lalu kita hitung ya. Di sini ada caranya. Rumusnya itu Y pangkat 1 sama dengan X tambah B X ya. B sama dengan 377
diambil 460 per 2019 sampai 2016 sama dengan negatif 27,6 sama dengan negatif 83 per 3 ya. Terus K1 Y pangkat 1 2025 sama dengan 460 ditambah dalam kurung negatif 27,6 tutup kurung dalam kurung 9 tutup kurung sama dengan 460 diambil 248,4 sama dengan 211,6 ya. Terus yang keduanya Y pangkat 1 2025 sama dengan 377 ditambah dalam kurung negatif 27,6 dalam kurung 6 sama dengan 377 diambil 165,6 sama dengan 211,4. Lalu jika metode kuadrat kecilnya, nah ini tabelnya ya. Ini tabel dari metode tabel yang tadi. Lalu cara menyelesaikannya dengan metode kuadrat kecil itu A sama dengan, nah itu ada rumusnya ya. Langsung saja di bawah A sama dengan 2,511 per 6 sama dengan 418,5. B sama dengan negatif 809 per 70 sama dengan negatif 11,56. Y pangkat 1 2025 sama dengan 418,5 ditambah dalam kurung negatif 11,56 tutup kurung dalam kurung 15 tutup kurung sama dengan 418,5 sama diambil 173,4 sama dengan 245,1 ya. Sekarang soal nomor 3, diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC itu tahun 2014 sampai 2020 ya. Ini tabelnya. Langsung saja ya rumusnya ini. A dan seterusnya. Maaf, langsung saja kita ke bawah. 2255 dia dikali 196 diambil 9155 dikali 28. Jadi di sini 7196 per 7196 diambil 28 pangkat 2 ya. Nah, lalu sama dengan 441.980 diambil 256.340 per 1372 diambil 784 ya. Berarti di sini 185 dikali 640 per 500 per 588 sama dengan 315,7. Yang B ini rumusnya ya. Berarti 265 per 28 sama dengan 9,46. Yang C ya, ini juga rumusnya yang C. Berarti 7 dalam kurung 9155 kurung diambil 28 dikali 2255 per 7 dalam kurung 196 kurung diambil dalam kurung 28 kurung pangkat 2 sama dengan 64.085 diambil 63.140 per 1372 diambil 784 ya. Maka sama dengan 945 per 588 sama dengan 1,6 ya. Jadi jawaban 1,6. Lalu Y pangkat 1 2025 ya, ini rumusnya jadi sama dengan 315,7 ditambah 9,46 per 8 ditambah 1,6 dalam kurung 8 pangkat 2 ya. Jadi 315,7 ditambah 75,68 ditambah 102,4 sama dengan 493,78. Jadi langsung aja nomor 4 ya. Suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang drop
yang drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak. Dari sejumlah besar mahasiswa tersebut kurang dari 8 yang drop out. Jadi cara menghitungnya adalah P 0,1 Q-nya sama dengan 0,9 ya. N sama dengan 20. Jadi P-nya itu berapa ya? Jadi P dalam kurung R ya, 8 kurung sama dengan P dalam kurung 0 ditambah P dalam kurung 1 ditambah P dalam kurung 2. Nah, titik-titik ditambah P dalam kurung 8 berarti sama dengan 2000,086 mahasiswa ya, seperti itu. Itulah tadi jawaban saya dari soal ujian akhir semester statistik bisnis yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Hendra Permadi, SEMM. Jadi mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.